Hari itu panas terasa menggigit kulit. Langit Jogja berwarna pucat, debu beterbangan di jalan kecil penuh gang sempit yang berliku seperti labirin. Di ujung salah satu gang, seorang perempuan muda bernama Nadia berhenti di depan bangunan 2 lantai dengan pelang bertuliskan Kos Putri Anggrek. Dari luar, bangunan itu tampak biasa. Catnya krem pucat, pagar hitam mengkilat, dan di balkon lantai 2 tergantung deretan pot bunga anggrek plastik. Tapi di balik tampilan bersih dan rapi itu, ada sesuatu yang terasa tidak pas. Sejak pertama kali berdiri di depan kos itu, Nadia merasa seolah ada yang memperhatikannya dari jendela lantai atas. Namun ketika ia menengadah, jendela itu kosong. Tirainya bergoyang sedikit seperti baru saja disentuh angin. Ia menarik napas panjang, mencoba menepis pikiran aneh yang tiba-tiba muncul. Mungkin cuma perasaanku aja, gumamnya pelan, lalu mengetuk pintu pagar. Beberapa detik kemudian, seorang wanita paruh baya membuka pintu. Kulitnya putih bersih, rambutnya tersanggul rapi, dan senyumnya ramah, tapi dingin. Tatapannya tajam, seperti menembus ke dalam diri orang yang dia lihat. "Kamar 7 ya? Sudah siap dari kemarin," katanya dengan nada halus. "Ayo saya antar." Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Bu Rini, pemilik kos. Ia berjalan pelan di depan, dan langkahnya nyaris tak bersuara di lantai keramik yang licin. Nadia mengikutinya menaiki tangga sempit ke lantai 2. Lorong di atas terasa sunyi. Setiap langkah sepatu Nadia bergema panjang, dan entah kenapa udara di sana terasa lebih lembab dari bawah. Kamar nomor 7 berada di ujung lorong di sebelah kiri. Pintu coklatnya sedikit terkelupas di bagian bawah. Nomor 7 dari logam yang menempel di pintu tampak miring, seolah sudah sering disentuh atau dicongkel. "Nah, ini kamarnya," ujar Bu Rini sambil membuka kunci. "Kalau malam jangan buka jendela ya, banyak nyamuk dari belakang." Nada suaranya terdengar ringan, tapi ada sesuatu yang janggal dalam intonasinya. Nadia sempat menatap wajah Bu Rini, tapi wanita itu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Kamar itu tidak besar, tapi cukup untuk 1 orang. 1 tempat tidur single di pojok, meja belajar kecil di samping jendela, dan lemari 2 pintu. Di pojok ruangan, ada cermin kecil menggantung di dinding. Aroma lembab langsung menyeruak begitu pintu dibuka. Bukan bau busuk, tapi seperti udara yang terlalu lama tidak bersirkulasi. Nadia menarik napas dalam-dalam, mencoba membiasakan diri. "Boleh saya buka jendelanya sebentar?" tanyanya. "Silakan," jawab Bu Rini cepat, tapi tatapannya menegang sesaat. Begitu jendela dibuka, udara panas sore langsung masuk. Dari sana terlihat gang sempit di belakang kos, penuh dengan kabel listrik dan tembok rumah-rumah yang berhimpitan. Di bawah jendela ada sumur tua yang sudah ditutup papan, ditumbuhi lumut tebal. Nadia sempat memperhatikan sumur itu cukup lama tanpa tahu kenapa. Lalu Bu Rini berdehem pelan, membuatnya tersadar. Sore itu berlalu dengan cepat. Nadia membereskan koper, menyapu, dan menata sedikit pernak-pernik di meja. Meski sederhana, kamar itu cukup nyaman. Namun menjelang malam ketika lampu kamar menyala dan semua suara di luar mereda, suasana menjadi berbeda. Kipas angin berputar pelan, menimbulkan dengung lembut. Nadia berbaring sambil memainkan ponsel, tapi di sela-sela keheningan itu ia mendengar sesuatu. Pelan sekali, nyaris seperti bisikan. Suara napas panjang berat dari arah bawah tempat tidur. Nadia sontak menegakkan tubuh. Ia menatap ke bawah ranjang, kosong. Ia menyalakan lampu lebih terang, tapi tak ada apa-apa di sana. Hanya bayangan kaki ranjang dan lantai yang berdebu sedikit. Ia menghela napas, mencoba tertawa pada dirinya sendiri. "Kebanyakan nonton film horor," katanya pelan. Tapi kemudian bau melati tercium samar. Awalnya lembut, lalu makin kuat. Padahal di kamarnya tidak ada bunga sama sekali. Aroma itu bertahan lama, bahkan setelah lampu dimatikan. Keesokan harinya Nadia memutuskan mencari teman bicara. Ia bertemu 2 penghuni kos lain saat mencuci di belakang. Laras, mahasiswi tingkat akhir, dan Vina, anak magang di butik dekat jalan besar. Mereka tampak ramah, tapi ekspresi wajah keduanya berubah ketika Nadia menyebut nomor kamarnya. "Kamu di kamar 7? tanya Laras pelan. "Kamar itu udah lama kosong," tambah Vina. "Nggak ada yang tahan lebih dari seminggu." "Kenapa?" Nadia mencoba tertawa. "Banyak nyamuk?" Laras hanya tersenyum canggung. "Enggak, cuma katanya ada yang sering ikut kalau malam." Nadia mengira mereka cuma bercanda. Tapi saat sore menjelang dan matahari mulai tenggelam di balik genteng, bayangan cerita itu menempel di pikirannya seperti noda yang tak bisa dihapus. Malam kedua berjalan lebih berat.
Sekitar jam 12 lewat sedikit, ponselnya tiba-tiba mati sendiri padahal baterainya masih 60%. Musik yang tadi ia putar berhenti mendadak. Dan di tengah keheningan ia mendengar bunyi langkah kaki dari arah lorong. Perlahan. 1 langkah, 2 langkah, berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Nadia menahan napas. Ketukan kecil terdengar, tok, tok, tok. Ia mendekat dengan hati-hati, menempelkan telinga ke daun pintu. Tak ada suara lagi. Tapi ketika ia melihat ke bawah, dari celah kecil di lantai, terlihat bayangan kaki. Sepasang kaki pucat berdiri diam di depan pintunya. Nadia spontan mundur. Ia ingin berteriak tapi tak keluar suara. Beberapa detik kemudian bayangan itu hilang begitu saja. Ia menatap pintu kamar untuk waktu yang lama. Dan ketika akhirnya berani membuka, tak ada siapa-siapa di luar. Namun malam itu sebelum ia kembali ke ranjang, cermin di dinding tiba-tiba berembun dari dalam. Di permukaannya muncul bekas jari yang perlahan menulis huruf-huruf tak jelas. Satu kata samar. Jangan! Pagi di kos Putri Anggrek selalu sunyi. Tidak ada suara ayam, tidak ada teriakan ibu kos. Bahkan langkah kaki penghuni lain jarang terdengar. Kadang Nadia merasa seperti tinggal sendirian di bangunan itu. Sejak kejadian malam sebelumnya, Nadia tidur dengan lampu menyala. Tapi tidur pun tak lelap. Setiap kali matanya terpejam, ia terbangun oleh sensasi aneh. Seperti seseorang duduk di ujung ranjang dan memperhatikannya. Namun setiap kali ia membuka mata, kamar itu tetap kosong. Hanya kipas angin yang terus berputar pelan, berderit halus seperti berbisik. Pagi itu, sebelum berangkat kerja, Nadia menatap cermin kecil di dinding yang kemarin malam menampilkan tulisan samar. Kini cermin itu tampak bersih. Tak ada embun, tak ada bekas jari. Namun ketika ia mendekat, permukaannya memantulkan bayangan aneh. Seolah di belakang dirinya ada bayangan rambut panjang menjuntai di sudut kamar. Ia menoleh spontan. Tidak ada apa-apa di sana. Capek mungkin, gumamnya lirih. Hari-hari berikutnya berlalu dengan aneh. Beberapa kali Nadia mendengar suara orang berjalan di lorong padahal semua penghuni sudah tidur. Kadang terdengar suara pintu terbuka, lalu tertutup pelan. Suara langkah itu berhenti tepat di depan kamar 7, seolah ada yang berdiri di sana. Menunggu. Setiap kali Nadia membuka pintu, lorong itu kosong. Lampu-lampu neon di langit-langit berkelap-kelip redup, menambah kesan dingin dan lembab di udara. Suatu malam rasa penasarannya memuncak. Ia memutuskan untuk merekam suara di kamarnya menggunakan ponsel. Ia meletakkan ponsel di meja belajar, merekam dari jam 11 malam hingga pagi. Ketika ia mendengarkannya esok hari, detik-detik awal terdengar normal. Suara kipas, sesekali ia berguling di kasur. Tapi di menit ke-23, terdengar suara langkah kaki pelan dari arah pintu, lalu berhenti. Kemudian terdengar tarikan napas panjang, seperti seseorang sedang berbaring di dekat mikrofon. Dan setelahnya sebuah bisikan pelan, nyaris tak terdengar. Jangan usir aku. Nadia spontan menghentikan rekaman. Tangannya gemetar. Ia memutar ulang bagian itu beberapa kali, memastikan telinganya tidak salah. Tapi setiap kali diputar, suara itu tetap ada. Lemah, tapi nyata. Dan yang membuatnya semakin ngeri, bisikan itu terdengar tepat di sebelah tempat tidurnya. Hari itu Nadia berusaha bertindak seolah semuanya baik-baik saja. Ia tetap berangkat kerja, tersenyum pada rekan-rekannya, tapi pikirannya tidak tenang. Ia bahkan mulai mencatat kejadian-kejadian aneh di buku kecil. Malam ketiga, bau melati makin kuat. Malam keempat, ada suara napas dari bawah ranjang. Malam kelima, bayangan di cermin. Malam keenam, bisikan di rekaman. Semakin lama ia merasa kamar itu tidak benar-benar kosong. Sore itu, ia bertemu lagi dengan Laras di dapur belakang. Suasana senja membuat cahaya oranye masuk lewat ventilasi, menciptakan siluet di dinding. Nadia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Lar, kamu tahu nggak, dulu kenapa kamar 7 sempat kosong lama? Laras terdiam sebentar lalu menatap pintu dapur. Aku nggak tahu jelas, katanya pelan. Tapi, dulu pernah ada penghuni, namanya Rani. Katanya dia anaknya pendiam, suka menyendiri. Terakhir kali dilihat, dia sering sakit. Lalu tiba-tiba pindah tengah malam, nggak pamit sama sekali. Cuma pindah? Laras menatap Nadia agak ragu. Kata Bu Rini begitu, tapi ada yang bilang, Rani nggak pernah keluar dari kamar itu. Nadia menelan ludah. Maksud kamu, meninggal? Laras tak menjawab, ia hanya menunduk sambil mencuci piring. Malam itu Nadia tidak bisa tenang. Setiap sudut kamar seolah hidup,
Dinding bernafas, cermin bergetar halus dan udara terasa berat penuh tekanan. Ia mematikan lampu, mencoba tidur lebih awal. Tapi sekitar jam 12 lewat suara ketukan terdengar lagi. Perlahan. Tok, tok, tok. Tepat di pintu kamarnya. Nadia tidak berani bergerak. Lalu suara itu berhenti. Sunyi. Hingga beberapa menit kemudian, ia mendengar suara gesekan di lantai. Seperti seseorang menyeret kaki dari arah pintu menuju tempat tidur. Perlahan, sangat perlahan. Suara itu berhenti tepat di sisi ranjangnya. Jantung Nadia berdebar hebat. Ia ingin menjerit tapi lidahnya keluh. Lalu tiba-tiba, kasurnya bergetar sedikit seperti ada yang naik ke atas. Udara di kamar mendadak dingin, sangat dingin. Dan dari ujung kasur terdengar napas. Berat, panjang, dekat sekali. Dalam gelap Nadia nekat membuka mata sedikit. Ia tidak melihat jelas, hanya siluet gelap duduk membelakanginya, rambut panjang menutupi wajah. Sosok itu diam, tak bergerak, tapi bahunya naik turun seperti sedang menangis tanpa suara. Nadia ingin bangun dan lari, tapi tubuhnya seolah membeku. Ia hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat sambil berdoa dalam hati. Ketika akhirnya ia terbangun, hari sudah terang. Tapi di ujung ranjang, bantalnya basah seolah ada yang duduk di sana semalaman. Hari berikutnya Nadia memutuskan untuk bicara dengan Bu Rini. Ia menunggu momen ketika pemilik kos itu sedang menyapu halaman depan. Bu, katanya hati-hati. Saya mau nanya soal kamar saya. Sebelumnya pernah ada yang tinggal di situ kan? Bu Rini berhenti menyapu. Memang kenapa? Saya cuma penasaran, Bu. Soalnya saya sering dengar suara aneh. Kadang ada bau melati juga. Wajah Bu Rini menegang. Wanita itu memandang Nadia lama sebelum menjawab. Kamu jangan pikir aneh-aneh. Mungkin cuma pikiranmu saja, kamar itu baik-baik saja. Tapi Bu, saya... Sudah, potongnya dengan nada lebih tegas. Kalau kamu tidak betah, kamu bisa pindah kamar lain. Tapi jangan tanya macam-macam. Nada itu menutup pembicaraan. Namun cara Bu Rini menatapnya, bukan tatapan marah, melainkan tatapan takut. Takut pada sesuatu yang bahkan dia sendiri enggan ucapkan. Malam ke-7, Nadia duduk di meja belajar dengan lampu kecil menyala. Ia mencoba menulis laporan kerja. Tapi pikirannya terus terganggu oleh aroma melati yang datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Ia memutuskan membuka jendela sedikit, berharap udara luar bisa menggantinya. Udara malam masuk, dingin dan lembab. Dari bawah sana samar-samar terdengar suara serangga malam dan gemericik air dari arah sumur tua yang tertutup papan. Tapi di sela suara itu, ia mendengar sesuatu lain. Suara isak tangis. Perlahan, ia mencondongkan tubuh keluar jendela, mencari arah suara. Isakan itu terdengar jelas sekarang, seperti suara perempuan muda yang menangis pelan, tepat di dekat sumur. Nadia menelan ludah. Ia hampir memanggil, tapi kemudian menyadari satu hal. Tangisan itu tidak datang dari luar, melainkan dari bawah jendela. Dari balik papan penutup sumur, ia menutup jendela cepat-cepat, jantungnya berdetak tak karuan. Sekitar jam 3 dini hari ia terbangun lagi. Bau melati memenuhi kamar sampai menusuk hidung. Ia membuka mata, dan kali ini benar-benar melihatnya. Di depan cermin seorang perempuan berdiri membelakanginya. Rambut panjang terurai menutupi wajah, baju putih lusuh seperti pakaian tidur, dan tangan pucat menggantung lemas di sisi tubuh. Sosok itu menatap bayangannya sendiri di cermin. Bahunya naik turun perlahan seolah sedang menangis tanpa suara. Nadia menutup mulutnya agar tidak berteriak. Air matanya mengalir tanpa sadar. Perempuan itu perlahan mengangkat tangan menyentuh permukaan cermin dari dalam pantulan, dan dari sisi luar permukaan kaca berembun membentuk kata, "Kamu gantiin aku." Dalam sekejap lampu kamar padam, gelap total. Dan di tengah kegelapan itu, Nadia mendengar suara perempuan itu berbisik di telinganya, "Kita sama-sama di sini." Ketika pagi tiba, Nadia ditemukan oleh Laras, terduduk di lantai dengan wajah pucat dan mata kosong. Ia tidak menjawab saat dipanggil, hanya menatap cermin di dinding dengan tatapan kosong. Di permukaan cermin itu masih tertulis samar bekas embun, "Jangan buka jendela." Pagi di kos itu terasa berbeda. Udara dingin, lebih dari biasanya. Langit tampak muram, seolah matahari pun enggan menampakkan diri. Laras masih duduk di depan kamar Nadia dengan wajah bingung dan takut. Ia menemukan Nadia dini hari tadi, terduduk di lantai, menatap kosong ke arah cermin. Setelah dibantu Vina, mereka menidurkannya di kasur. Sekarang Nadia masih terlelap. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis, dan sesekali bibirnya bergerak seperti menggumam sesuatu dalam tidur.
Dia mimpi buruk ya, bisik Vina pelan. Laras menatap cermin di dinding kamar Nadia. Entahlah, tapi aku ngerasa kamar ini memang nggak beres. Mereka berdua meninggalkan kamar itu sebentar untuk menyiapkan sarapan. Namun saat Laras kembali, Nadia sudah duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, menatap kosong ke arah jendela yang tertutup rapat. "Nad?" panggil Laras pelan. Nadia menoleh perlahan. "Tadi malam, aku lihat dia." Laras berhenti di ambang pintu. "Siapa?" Perempuan itu, jawab Nadia datar. Dia berdiri di depan cermin, rambutnya panjang, wajahnya nggak kelihatan. Tapi, aku yakin dia bukan mimpi. Laras menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Mungkin kamu halu, kamu stres Nat, capek kerja, kurang tidur." "Aku nggak halu," potong Nadia pelan tapi tegas. "Dia nyentuh cermin, tulisan di situ bukan aku yang buat." Suasana kamar menjadi hening. Hanya suara kipas berputar yang terdengar seperti desis halus ular. Laras memandangi cermin itu dengan perasaan tak nyaman. Sekilas ia melihat bayangan samar di dalam pantulannya, seolah ada orang lain di belakang Nadia. Tapi ketika ia berkedip, bayangan itu hilang. Hari itu Nadia izin tidak masuk kerja. Ia berdiam diri di kamar, sesekali menulis di buku catatannya, yang kini sudah hampir penuh dengan coretan, jam, kejadian, bau melati, suara, dan bisikan. Ada sesuatu yang mengusiknya sejak semalam. Kata-kata terakhir yang terdengar jelas di telinganya. "Kita sama-sama di sini." Kata itu terasa seperti janji atau ancaman. Menjelang sore, Nadia memutuskan mencari tahu lebih jauh tentang penghuni sebelumnya. Ia menunggu sampai Bu Rini keluar untuk belanja, lalu mendatangi ruang belakang kos, tempat arsip pembayaran dan data penghuni disimpan. Di dalam lemari tua berdebu, ia menemukan buku besar berisi catatan tangan. Halaman demi halaman menunjukkan nama-nama penghuni lama. Sampai akhirnya ia menemukan satu nama di daftar tahun lalu. Rani Permata, kamar 7. Nama itu dicoret dengan tinta merah. Di sampingnya tertulis singkat, pindah 14 Mei. Namun ada hal yang membuat Nadia membeku. Tanggal itu sama persis dengan tanggal hari pertama kamar itu dikosongkan tahun lalu menurut cerita Laras. Dan di bawah catatan itu ada noda kecil berwarna coklat tua, seperti bekas darah yang sudah lama mengering. Senja menjelang. Saat Nadia keluar dari ruang belakang, ia melewati koridor menuju dapur. Di ujung lorong ia melihat Bu Rini berdiri diam di depan sumur tua yang tertutup papan. Wanita itu tidak sadar sedang diawasi. Tangannya memegang sesuatu, seikat bunga melati segar. Perlahan, ia meletakkannya di atas papan penutup sumur sambil berbisik pelan. Hampir seperti berdoa. "Tenanglah nak, jangan ganggu mereka lagi." Nadia menahan napas. Kata-kata itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Bu Rini kemudian berbalik, dan Nadia buru-buru mundur ke balik tembok. Ia menunggu sampai langkah wanita itu menjauh sebelum mendekati sumur. Papan kayu yang menutupi sumur sudah lapuk ditumbuhi lumut. Bunga melati di atasnya masih segar, mengeluarkan aroma lembut yang kini terasa menyesakan. Dengan tangan gemetar, Nadia menyingkap sedikit papan itu. Dari dalam hawa dingin menyeruak, dingin yang aneh, seperti keluar dari ruang bawah tanah. Ia mencoba mengintip, tapi hanya terlihat gelap pekat, dan dari kedalaman itu samar-samar terdengar suara air menetes. Lalu isak tangis pelan. Nadia menutup kembali papan itu dengan cepat, tangannya gemetar hebat. Malam tiba lagi. Laras menawari Nadia tidur di kamarnya malam itu, tapi Nadia menolak. Ia bilang ingin membuktikan sesuatu, bahwa semua ini bisa dijelaskan secara logis. Ia menyiapkan kamera kecil di sudut kamar, mengarah ke cermin. Satu lagi diarahkan ke arah pintu. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika ia mulai merekam. Kipas menyala, lampu redup. Nadia duduk di ranjang dengan mata terbuka, menatap cermin. Tidak ada apa-apa untuk waktu yang lama. Hingga jam menunjukkan pukul 12:15. Lampu kamar berkedip sekali, lalu mati. Layar kamera terus merekam. Dalam kegelapan, suara pelan mulai terdengar, seperti langkah kaki dari arah jendela. Kamera menangkap sesuatu samar. Bayangan perempuan berdiri di depan cermin. Rambutnya panjang, wajahnya tertutup, tapi tubuhnya tampak menggigil. Suara tangisan kecil terdengar, makin lama makin jelas. "Kenapa kamu di kamarku?" "Ini kamarku. Aku belum boleh pergi." Suara itu lirih, terputus-putus, tapi terekam jelas. Nadia menahan napas di sudut kamar, menatap sosok itu. Perempuan itu perlahan menoleh ke arahnya. Wajahnya masih samar dalam gelap. Namun saat lampu menyala kembali tiba-tiba, sosok itu menghilang. Nadia berlari menuju kamera, menontonnya di layar kecil.
Tapi di rekaman itu, sosok perempuan tadi masih berdiri di depan cermin, tidak menghilang sama sekali. Dan yang membuat Nadia hampir menjatuhkan kamera, sosok itu melambaikan tangan ke arah kamera. Keesokan paginya Nadia nyaris tak berbicara. Ia duduk di tangga, menatap kosong. Laras dan Vina yang melihatnya jadi khawatir. "Nad, kamu harus pergi dari sini," kata Laras. "Kamar itu nggak wajar. Aku udah bilang dari awal." "Aku nggak bisa," jawab Nadia pelan. "Aku harus tahu kenapa dia di situ." "Siapa?" "Ronnie." Vina menatap keduanya bergantian. Nama itu dulu sering disebut Bu Rini waktu ngobrol sama tetangga. Tapi katanya anak itu pindah ke luar kota. Nadia menggeleng. "Enggak, aku rasa dia masih di sini, di kamar itu, atau di bawah sumur." Suasana menjadi hening. Laras menelan ludah, sementara Vina perlahan mundur. Tak berani bicara lagi. Siang itu, Nadia memberanikan diri mendatangi Bu Rini lagi. Ia menunggu sampai penghuni lain pergi. Bu Rini sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, tapi ekspresinya berubah dingin begitu melihat Nadia datang. "Bu," suara Nadia gemetar. "Tolong jawab jujur. Apa yang terjadi dengan penghuni kamar 7 sebelumnya?" "Sudah saya bilang, jangan tanya soal itu. Saya tahu namanya Rani. Dia nggak pindah kan, Bu?" "Nadia," kata Bu Rini pelan tapi tegas, "tidak semua hal perlu kamu tahu. Kadang tahu malah bikin kamu susah keluar." "Keluar dari mana, Bu?" "Dari apa yang udah nempel di kamu." Nada suara itu datar, tapi membuat Nadia merinding sekujur tubuh. Bu Rini bangkit berdiri mendekatinya pelan. "Kalau kamu masih mau tinggal di sini, turuti pesan saya. Jangan buka jendela, jangan lihat ke sumur. Dan kalau kamu dengar suara tangisan malam-malam..." Ia berhenti sejenak menatap tajam. Jangan pernah menjawabnya. Malam berikutnya Nadia tak bisa tidur. Kata-kata Bu Rini terus terngiang di kepalanya. Tapi semakin dilarang, semakin besar keinginannya untuk tahu. Sekitar jam 1 dini hari suara itu datang lagi. Tangisan dari arah sumur. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seperti seseorang memanggil dengan nada sedih. "Tolong aku dingin. Aku di sini." Nadia duduk di ranjang menatap jendela yang tertutup rapat. Suara itu memanggil terus, semakin lama semakin keras. Tangannya gemetar saat menyentuh kunci jendela. Ia tahu Bu Rini melarangnya. Tapi rasa ingin tahu, rasa bersalah, dan rasa takut bercampur jadi satu. Perlahan ia memutar kunci itu. Klik, jendela terbuka sedikit. Angin malam langsung menerpa wajahnya. Bau melati menyengat, bercampur aroma tanah basah. Dari bawah samar-samar terlihat papan penutup sumur bergerak pelan, seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Tiba-tiba suara tangisan berubah menjadi teriakan melengking. "Aku di sini." Papan itu terangkat sedikit, lalu jatuh lagi dengan bunyi keras. Nadia mundur, terjatuh ke lantai. Lampu kamar padam seketika. Dalam gelap ia mendengar langkah kaki naik tangga dengan cepat. Dok, 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 dok. Seseorang berlari di lorong, berhenti tepat di depan pintunya. Dan suara dari luar berbisik lirih. "Kita belum selesai." Sejak kejadian di kamar beberapa malam lalu, Nadia tidak lagi seperti dulu. Ia lebih sering diam, murung, dan menatap kosong ke arah cermin yang kini sudah diselimuti kain hitam. Namun tak peduli seberapa rapat ia menutupnya, bau melati itu tetap muncul setiap malam, memenuhi kamar dengan wangi lembut yang mengerikan. Laras Pualai khawatir. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tapi tidak tahu bagaimana menolong. Setiap kali mencoba bertanya, Nadia hanya menjawab pelan tanpa menatap. "Dia belum pergi." Kalimat itu selalu sama. Dan setelah mengucapkannya, Nadia akan menatap langit-langit lama sekali, seolah sedang mendengarkan seseorang berbicara dari atas. Sore itu, Laras pulang kerja lebih awal. Ia melihat Nadia duduk di tangga, wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Tangannya memegang sebuah foto lama, sudah agak kusam, bergambar dua perempuan muda berdiri di depan kos anggrek. Salah satunya tampak seperti Bu Rini muda. Dan yang satunya lagi, mirip dengan sosok yang Laras lihat di mimpinya beberapa hari lalu. Rambut panjang, baju putih, dan senyum tipis yang terasa asing. "Nad, kamu dapat foto itu dari mana?" tanya Laras hati-hati. Nadia menatap kosong, dari dalam dinding. "Maksudmu?" "Aku dengar suara dari sana," katanya sambil menunjuk ke dinding belakang kamarnya. Dia bilang, "Aku harus buka. Aku cuma ngikutin. Di balik catnya ada ini." Laras terdiam, kulit tangannya merinding. Ia menatap foto itu lagi. Di bagian belakang foto terdapat tulisan tinta hitam, samar tapi masih terbaca.
Kos Putri Anggrek, kamar 7. Jangan pernah sendirian. Malam itu Laras tak bisa tidur. Suara ketukan di dinding seakan berpindah-pindah. Dari kamar Nadia, ia mendengar suara berisik seperti seseorang memindahkan meja. Lalu suara bisikan panjang yang tidak jelas kata-katanya. Sekitar jam 1 dini hari, Laras memberanikan diri keluar. Lorong kos gelap gulita, hanya diterangi lampu redup dari ujung tangga. Ketika ia sampai di depan kamar Nadia, suara dari dalam berhenti. Sunyi. Perlahan ia mengetuk pintu. "Nad, kamu nggak apa-apa?" Tidak ada jawaban. Ia menempelkan telinga ke pintu. Dari dalam terdengar suara 2 orang sedang berbicara lirih. Salah satunya jelas suara Nadia. Tapi yang satu lagi, lebih pelan, serak seperti suara dari tenggorokan yang basah dan rusak. Ia hanya bisa menangkap satu kalimat samar. "Sekarang, gantian kamu." Laras mundur ketakutan. Ia segera kembali ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat sambil menahan napas. Pagi harinya Bu Rini tampak resah. Ia mondar-mandir di depan halaman, memandangi kamar 7. Laras pengempi dan bau beranikan diri bertanya, "Baik, sebenarnya dulu siapa yang meninggal di kamar itu?" Bu Rini terdiam. "Saya tahu, Bu. Nadia nemu foto lama. Ada nama Rani di belakangnya." Wah, Bu Rini langsung memucat. Setelah lama diam, akhirnya ia bicara dengan suara serak, seperti menahan sesuatu yang berat. "Rani bukan cuma penghuni, dia keponakan saya." "Keponakan?" "Dia kuliah di sini dulu tahun-tahun sebelum pandemi. Anak pendiam rajin, tapi setelah pacarnya selingkuh dia berubah. Sering bicara sendiri, tidur siang hari, begadang malam. Aku kira stres biasa." "Terus apa yang terjadi, Bu?" "Suatu malam, kami dengar dia menjerit dari kamar. Waktu kami dobrak pintunya, dia sudah tak bernyawa. Di depan cermin." Laras menahan napas. "Sejak itu kamar itu kosong lama. Aku sudah panggil ustaz, pendeta, siapapun yang mau bantu. Tapi malam-malam masih sering terdengar suara orang nangis. Kadang kaca kamar pecah sendiri. Dan Bu tetap nyewain kamar itu." "Aku butuh uang, Laras. Aku pikir kalau orangnya kuat iman enggak akan diganggu, tapi mungkin Nadia terlalu lemah." Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, menerangi bangunan kos yang kini tampak seperti rumah tua yang hidup dalam ketakutan. Nadia duduk di depan cermin yang kini tak lagi tertutup kain. Wajahnya pucat, tapi matanya menatap bayangannya dengan tenang, seolah menatap teman lama. "Aku tahu kamu, Rani," katanya lirih. "Aku tahu kamu sendirian di sini." Bayangan di cermin menunduk, lalu perlahan tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, bayangan itu tidak mengikuti gerakan Nadia. Ia bergerak sendiri. "Kau mau gantikan aku, kan?" "Aku cuma mau bantu," jawab Nadia dengan suara bergetar. "Kalau begitu..." Suara itu terdengar langsung di telinganya. "Temani aku di sini." Cermin bergetar. Retakan halus mulai muncul di permukaannya, membentuk pola seperti urat nadi. Dari celah retak itu keluar tetesan air hitam, menetes ke lantai, menimbulkan bau busuk seperti bangkai lama. Nadia mundur, tapi punggungnya terbentur tembok. Retakan di cermin makin besar. Dan dari dalamnya tangan pucat perlahan keluar, meraba udara, mencari. Satu tangan selalu satu lagi. Jari-jari panjang itu bergerak menuju wajah Nadia. Ia menjerit, mencoba lari, tapi tubuhnya seperti ditarik ke depan. Cermin itu bergetar hebat, lalu pecah berkeping-keping, memantulkan cahaya kilat dari luar. Laras yang mendengar jeritan itu langsung berlari dari kamarnya. Ia bersama Bu Rini mendobrak pintu kamar 7. Ketika mereka masuk, kamar itu kosong. Hanya pecahan kaca berserakan di lantai. Dan di tengahnya ada setetes darah serta bau melati yang amat kuat. 3 hari setelah menghilangnya Nadia, suasana di kos Putri Anggrek berubah total. Sebagian penghuni pindah, sebagian lagi memilih pulang ke rumah masing-masing. Lorong yang biasanya ramai kini sunyi. Bau melati yang dulu samar kini seperti menempel di dinding, tak bisa dihapus meski sudah disemprot pewangi berkali-kali. Bu Rini menutup kamar 7. Ia memasang gembok baru dan menempelkan tulisan di pintu. "Sedang diperbaiki, dilarang masuk." Namun setiap malam, dari balik pintu itu, tetap terdengar suara samar. Kadang tawa perempuan, kadang bisikan pelan, kadang seperti 2 orang sedang berbicara. "Kau sudah nyaman di sini?" "Iya, sekarang aku nggak sendirian lagi." Suara itu tak pernah berhenti sampai subuh. Laras masih bertahan di kos itu. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, meski hatinya terus diguncang ketakutan. Setiap kali melewati kamar 7, tengkuknya selalu terasa dingin. Dan anehnya, ia sering merasa ada 2 pasang mata yang mengawasinya dari balik ventilasi kamar itu.
seolah ada dua orang berdiri di dalam, mengintip dari celah kecil di atas pintu. Suatu malam Laras memutuskan untuk menunggu di depan kamar 7. Ia duduk diam di lantai lorong, hanya diterangi cahaya ponsel. Jam menunjukkan pukul 12:15 ketika tiba-tiba bau melati menyeruak kuat. Udara di sekitarnya menurun drastis, napasnya terlihat seperti kabut tipis. Dari dalam kamar terdengar suara langkah kaki pelan, kemudian suara bisikan, "Dia mirip kamu." Laras langsung berdiri. Ponselnya bergetar tanpa sebab, lalu mati total. Suara dari dalam kamar semakin jelas, seperti ada yang menempel di balik pintu. "Kau mau temani kami?" Tiba-tiba pintu kamar bergetar, meski gemboknya masih terpasang. Laras mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ia hampir menjerit ketika melihat sesuatu menetes dari celah bawah pintu, cairan bening kehitaman, berbau bunga busuk bercampur besi. Ia berlari ke kamarnya, menutup pintu dan bersembunyi di balik selimut hingga pagi datang. Keesokan harinya Laras memutuskan untuk pergi dari kos itu. Ia mengemasi barang-barangnya tanpa pamit. Tapi ketika menurunkan koper ke depan gerbang, Bu Rini menghampirinya dengan wajah lelah. "Kamu juga mau pergi?" Laras mengangguk. "Saya nggak kuat, Bu. Setiap malam saya dengar suara dari kamar itu." Bu Rini menghela napas panjang. "Mungkin memang waktunya kos ini berhenti." "Maksud Ibu?" "Aku mau jual bangunan ini. Tak sanggup lagi dengar mereka." Ia menatap kamar 7 lama sekali sebelum berbalik masuk ke rumah. Beberapa minggu kemudian, kos Putri Anggrek resmi tutup. Semua penghuni pindah. Namun gosip tentang tempat itu mulai beredar luas. Banyak yang bilang 2 perempuan mati di kamar yang sama. Satu karena gantung diri, satu lagi lenyap tanpa jejak. Beberapa warga sekitar mengaku pernah melihat lampu kamar 7 menyala sendiri di malam hari. Padahal listrik sudah lama diputus. Ada pula yang bersumpah melihat 2 bayangan perempuan berdiri di jendela kamar, saling berhadapan. Beberapa bulan berlalu, bangunan itu kosong, mulai ditumbuhi lumut. Sampai suatu hari, datang seorang mahasiswi baru bernama Dina, yang mencari kos murah di sekitar kampus. Ia tak sengaja menemukan papan kayu bertuliskan kos Putri Anggrek sewa bulanan. Tulisan itu sudah pudar tapi masih terbaca. Ia mengetuk pintu, tak ada jawaban. Namun pintu gerbang ternyata tidak terkunci. Dengan rasa penasaran, ia masuk ke halaman yang penuh daun kering. "Permisi," panggilnya pelan. Tidak ada sahutan. Udara di dalam begitu lembab, berdebu dan bau melati samar-samar menyeruak dari arah lorong. Dina berjalan pelan menyusuri deretan kamar. Sebagian pintu terbuka, kosong dan gelap. Ketika ia sampai di kamar nomor 7, langkahnya terhenti. Gembok di pintu sudah berkarat. Tapi anehnya pintu itu terbuka sedikit, seperti baru saja digunakan. Ia menahan napas, lalu mendorong pelan. "Cit!" Suara Engsel berderit panjang. Di dalam kamar, hanya ada satu meja kecil, kasur usang, dan sebuah cermin besar di dinding. Retak tapi masih menggantung utuh. Dina melangkah masuk. Lantai berdebu, tapi di bagian tengah terlihat bekas langkah kaki yang masih baru. Ia menatap cermin itu, dan di pantulannya terlihat dirinya sendiri, tapi di belakangnya, samar-samar muncul bayangan 2 perempuan berdiri berdampingan. Satu berambut panjang mengenakan gaun putih, satu lagi memakai kemeja kerja kusam. Mereka tersenyum pelan. Dina menoleh cepat, tapi kamar itu kosong. Ketika ia kembali menatap cermin, bayangan kedua perempuan itu masih di sana. Dan kini mereka lebih dekat, berdiri tepat di belakangnya. Dari dalam pantulan, salah satu dari mereka mengangkat tangan dan menuliskan sesuatu di permukaan kaca yang berembun. "Selamat datang di kamar kami." Beberapa hari kemudian, warga sekitar melihat lampu lantai atas menyala lagi setiap malam. Kadang terdengar tawa perempuan dari arah jendela kamar 7. Kadang suara 2 orang bercakap pelan, seolah tengah berbagi rahasia. Bangunan itu akhirnya dikenal warga sebagai kos 2 penghuni. Tidak ada yang berani masuk, tapi setiap kali ada orang lewat larut malam, mereka bersumpah mendengar suara perempuan menyapa dari dalam. "Kosong tapi kami masih di sini."